selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan coaching dengan latar belakang kasus seorang guru bercerita tentang rasa tidak nyaman yang dirasakannya karena mendapat teguran dari pengawas dan dilaporkan ke kepala sekolah. Hal ini karena saat guru tersebut melaksanakan pembelajaran di kelas, guru tersebut tidak pernah menggunakan buku cetak atau buku teks. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Pada praktikum coaching kali ini, yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Ibu Hadisah, yang berperan sebagai coachee, yaitu Ibu Herawati. Selamat siang, Bu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Hera agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Ada apa ya? Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Hadisa bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saja saya bisa bantu, Bu. Ibu Hadisa ingat tidak, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas dan dilaporkan ke kepala sekolah. Saya ingat, Bu. Bagaimana bisa ya, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah, Bu? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu Hadisa. Proses mengajar yang bagaimana, Bu Hera? Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau karena apa sampai dikritik oleh pengawas, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, mungkin beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu Hera dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Hadisa, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, dan menyenangkan, Bu. Terus mengapa Ibu Hera tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu Hera. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu?
Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Mungkin karena pengaruh saya tidak menggunakan buku teks ya, Bu. Bisa jadi Bu Hera. Saya mau tanya Bu Hera, kalau menurut Ibu Hera, kenapa siswa diberikan buku teks untuk dibawa pulang ke rumah ya Bu? Kalau menurut saya, buku teks pelajaran akan membantu siswa untuk mengetahui apa saja yang akan siswa pelajari di rumah, sehingga siswa akan lebih siap ketika mengikuti pelajaran. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Jadi menurut Ibu, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Hera? Terus terang, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman. Saya menjadi resah dan kepikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu Hadisah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Kalau menurut saya ya Bu Hera, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas menegur Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Bu. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu Hera bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Hera dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu Hera sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu Hadisa. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh, lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Kalau menurut saya, langkah yang Ibu Hera ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir saya, Bu. Takutnya salah langkah. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Hera rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu ya Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga masalah dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu Hera. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama, Bu Hera.
Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Iya Bu, silakan Bu Hera. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Hera. Dari hasil praktik coaching dari 2 kasus di atas, refleksi dari saya merasa bahwa coaching dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, oleh siapa saja, baik antar guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, maupun guru dengan siswa, dengan memberikan solusi, tips, saran, dan pendapat sesuai pengalaman coach, tanpa perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, menggali potensi coach, menentukan rencana aksi dan komitmen. Serta coach bisa berpikir langsung bagaimana ia menemukan sendiri solusinya dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Saya merasa bahwa coaching merupakan proses untuk mendewasakan coach dalam menghadapi masalah, menemukan solusi terbaik berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya, dan mengajarkan coach untuk berkomitmen menjalankan rencana yang disusunnya. Dari teknik keterampilan coaching yang saya pelajari, teknik yang perlu saya kembangkan dan dilatih adalah keterampilan berkomunikasi asertif. Karena saya merasa belum memiliki kemampuan berkomunikasi asertif yang mumpuni untuk melakukan coaching dengan baik. Komunikasi merupakan kunci melakukan coaching. Dengan komunikasi, saya dapat menciptakan suasana yang nyaman agar coach dapat mengungkapkan masalahnya. Komunikasi asertif juga dapat membuat saya mampu menjaga hubungan baik dengan rekan, menyampaikan pendapat dengan baik tanpa menyinggung lawan bicara, memahami inti pembicaraan lawan bicara, dan memberikan respon yang tepat. Demikianlah refleksi dari saya. Terima kasih. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika menjadi seorang coach? Apa yang Ibu rasakan? Menjadi seorang coach harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi atau kemampuan dari coaching untuk menemukan sendiri solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Bagaimana menurut Ibu Hera? Saya sendiri merasa bahwa menjadi seorang coach itu adalah hal yang tidak mudah, karena kenapa di sini kita berpikir bagaimana cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendapatkan, yang bisa seorang coach mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi kita itu sebagai coach harus mengerahkan, memberikan jalan kepada coach untuk mendapatkan solusi yang dihadapi masalah yang dengan masalah yang dihadapinya. Mungkin seperti itu Bu Hadis.